Ya, kita bahaskan soal untuk nomor 21 sampai 35 ini, masih PG ya. Nomor 21, ini tentang apa? Ini tentang mesin Carnot ya. Mesin Carnot. Nah, pertanyaannya adalah efisiensi. Nah, rumus efisiensi itu adalah 1 kurang suhu reservoir rendah dibagi suhu reservoir tinggi. Nah, suhu reservoir rendah dibagi suhu reservoir tinggi. Nah, ini T2-nya kita katakan reservoir rendah, sedangkan T1 reservoir tinggi. Nah, kalau mau dalam persen, tinggal kali 100% aja. Nah, selain itu sebenarnya ada juga rumus efisiensi, tergantung yang diketahui ya. Ada usaha dibagi dengan kalor yang masuk Q1. Nah, kalau dalam persen tinggal kali 100%. Nah, karena yang diketahui di soal ini adalah yang lengkap suhunya aja ya. Ini suhu tinggi, ini suhu rendah. Maka tentu kita gunakan rumus yang ini. Maka efisiensinya berapa kamu dapat? 1 kurang, kalau belum nanti dalam Kelvin harus diganti. Ini sudah Kelvin ya. 400 dibagi 600 dikali 100%. Maka sama dengan 1 kurang 4/6 berarti 2/6. Atau 1/3 ya. 1/3 itu berapa? T1-nya 1000 kan, Pak? Oh, T1-nya 1000 ya. 1000 ini, sorry, 1000. Berarti 2/10 ya. Atau 1/5 ya. Ini 400.000. 400/1000 berarti 1 kurang 4, 6/1000 ya. 60% ya. Ya. 60%. Ya, oke, benar. 60%. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Kalau nanti efisiensi pasti bisa. Hanya 2 kemungkinan tuh nanti. Kalau suhu diketahui pakai rumus suhu. Kalau misalnya usaha dan Q1, ya gunakan rumus usaha dan Q1. Nah, soal nomor 22, ini tentang kalor. Jika bejana dianggap tidak menyerap kalor, massa air total. Nah, ini bejana tertutup berisi 100 gram air, ya gitu ya. Suhunya 21 derajat. Lalu ada sepotong es 50 gram pada suhu -4 dimasukkan ke dalam air. Lalu diketahui kalor leburnya dan kalor jenisnya. Ini konsep apa kita gunakan? Asas Black ya, asas Black. Bagaimana asas Black itu? Q yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan Q yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Dalam hal ini yang menyerap kalor itu adalah es dan yang melepas kalor adalah si airnya. Air bersuhu 21 derajat. Jadi nanti kalau kita buat garis grafiknya itu kira-kira begini. Jadi ada yang melepas kalor, gitu ya. Lalu es tadi ini minus ya, naik suhunya sampai mungkin sebagian berubah jadi air. Tapi air yang tadi itu akan turun suhunya, air dari 21 derajat Celcius, es yang -4 derajat Celcius tadi. Nah, inilah prosesnya. Nah, jadi katakan ini Q1 ya. Lalu ada ini Q2, ini Q3. Gitu, ya. Nah, kita selesaikan. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserapkan seperti itu. Itulah konsepnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalor yang dilepasnya berapa?
maksimalnya berapa ya kalor yang bisa dilepaskan? Ya paling maksimal dia bisa memberi kalor sampai suhunya 0 derajat dari 21. Jadi kalor yang dilepas itu, maksimumnya itu kalor yang dilepas itu Q1 ya, itu besarnya adalah mc delta T. Nah, yang suhu tinggi tadi itu. Yang suhu tinggi itu adalah berarti 100 dikali 1 dalam satuan kalori per gram derajat Celcius ya. Delta T-nya jadi 21. Ya 21 kurang 0. Berarti sebenarnya itu 2100 kalori yang bisa diberikan. Nah, lalu nanti kalornya digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi nggak bisa langsung esnya jadi melebur. Jadi diserap oleh es Q2 mc delta T. mc delta T dulu ya. Nah, kita lihat masanya es itu 50, lalu ini setengah ya. Kalor jenis es dikali delta T-nya naik dari minus 4 jadi 0. Berarti 4 derajat. Berarti 100 kalori. Nah, masih sisa 2000 kalori, benar ya? Nah, 2000 kalori inilah yang digunakan untuk mengubah esnya dari 0 derajat Celcius tadi itu, ya. Nah, masanya adalah berapa? Massa es 50. Oke. Nah, jadi nanti sisanya Q3-nya itu tinggal apa tadi? Q3-nya sisa sebesar 2000 kalori ya. Inilah yang digunakan untuk mengubah si esnya menjadi air nanti. Nah, apa rumusnya Q3 untuk mengubah si es menjadi air? Nah, Q3 itu sama dengan M kali L. Nah, Q3-nya, kita cek ya, Q3-nya 2000. M-nya, kita mau tahu nih, berapa, apakah semua nanti S-nya menjadi air. Kita cek aja. M yang berubah menjadi air, berarti ini MS yang telah menjadi air, dikali L, kalor leburnya adalah 800. Berarti kali 800. Kali 80. Maka MS-nya yang berubah jadi air adalah sebesar berapa? Berapa itu? 100 per 4. 20? 25. Benar ya? 25 gram. Jadi MS-nya 25 gram. M airnya berarti 25 gram. Jadi S yang berubah jadi air sebanyak 25 gram. Betul ya? Maka pertanyaannya, maka massa air total dalam bejana berapa? Maka dalam bejana tadi awalnya saja sudah 100 gram, ditambah lagi dengan es yang berubah menjadi air 25 gram. Berarti totalnya adalah 125 gram. Begitu kira-kira penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan saja kalau paham ya. Soal berikut. Nah, nomor 23. Ini rangkaian listrik sederhana sebenarnya ya. Pertanyaannya beda potensial antara titik B dan D. Nah, ini B dan D. Berarti beda potensialnya ini berapa sih? Ya, berapa V gitu ya? Berapa volt? Nah, untuk beda potensial V itu sama dengan I kali R gitu kan? Atau kalau ada baterai ditambah lagi dengan tegangan baterainya. Jadi kalau VBD antara B sama D berarti I kali R BD gitu. Nah, yang belum ada adalah arusnya berapa. Nah, bagaimana kita mencari arus? Nah, gunakan hukum Kirchhoff aja mencari arusnya ini. Apakah arus di sini? Nah, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0 gitu ya. Nah, pertama kita buat loop-nya dulu. Ini sembarang sebenarnya. Kita buat loop begini boleh, atau secara jam-jam berlawan jam-jam juga boleh. Dengan konsekuensi apa? Kalau begini ini tandanya apa nanti? Kena duluan negatif ya, pendek min ya. Ini juga kena duluan negatif min. Berarti di sini min 6 min 9 tambah I. Harusnya sama semua ini di lingkaran ya, loop-nya karena satu loop. I dikali R-nya. R-nya ada
Harusnya mengalir pada 1 ohm, mengalir juga pada 2 ohm, mengalir juga pada 2 ohm. Berarti I kali 2 tambah 2 tambah 1. Itu sama dengan 0. Maka nanti 5I harus sama dengan 69 itu berarti 15. Berarti arusnya adalah 3 ampere. Begitu ya? Nah, berarti berapakah tegangan antara titik B dan D? Berarti I kali R. 3 dikali R-nya 1. Ya, maka sama dengan 3 volt. Nah, hasilnya itu ini. Bisa? Bisa, oke. Nah, ini udah biasa ya, seperti itu ya. Cuman nanti kalau ditanya VBC, beda ya. VBC itu bisa kita lihat nanti B ke C jalurnya. Berarti mengalir pada 1 ohm, mengalir pada 2 ohm, dan ada baterai 6 ohm, baterai 6 volt yang tandanya negatif. Ya. Jadi kalau nanti ditanya misalnya VBC, itu akan sama dengan, maka I kali R, I kali R, I kali 2, gitu ya. Tambah I kali 1 kurang 6 volt. Kenapa kurang? Karena duluan kena yang negatifnya. Seperti itu. Itu kalau VBC ya, tergantung pada yang ditanya aja. Oke, selanjutnya diikuti ya, soal nomor 24. Nah, dua buah kawat lurus dipasang seperti ini. Nah, bisa kamu amati ini arahnya berlawanan ya. Maka ketika arahnya arus berlawanan, maka nih otomatis gayanya adalah tolak-menolak. F12, F21 sama aja. F12, F21. Ini gaya aksi reaksi ya. Nah, F12 atau F21 besarnya adalah F12 itu besarnya adalah mu0 kali I1 kali I2 kali panjangnya dibagi dengan 2V jarak antara kedua kawat. Nah, itu awalnya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bila diinginkan sebuah kawat ketiga yang diletakkan dekat kedua kawat, tapi tidak mengalami gaya. Berarti gayanya 0. Kok bisa gayanya 0? Gayanya 0 sebenarnya ada gayanya, hasilnya 0. Itu karena berarti resultannya 0 karena berarti saling menyediakan. Ada gaya akibat kawat 1 dan ada gaya akibat kawat 2. Di manakah posisi yang mungkin agar agar kawat yang lain tidak mengalami gaya? Nah, ingat jawabannya selalu dekat dengan kawat yang arusnya kecil. Mana yang arusnya kecil? Ini I1, 2I, I2I. Berarti dekat kawat I2. Dan karena ini arusnya berlawanan, maka posisinya selalu di sebelah luar. Bukan di antaranya, bukan di sini, bukan. Tapi pasti di sebelah luar. Ya, jadi di posisi inilah yang mungkin 0. Nah, ini enggak arusnya itu bisa ke atas bisa ke bawah, ini ya terserah kita. Nah, kalau misalnya kita buat ke atas atau ke bawah, nah sama aja itu nanti. Coba misalnya kita buat ke atas. Kalau ini ke atas, katakan ini I3 lah ya gitu ya. Maka gaya yang dialami kawat I3 oleh kawat I1 kemana arahnya gitu. Coba. I1 sama I3 berarti dia ditarik. Maka namanya ini adalah F31. Lalu kawat 3 ini juga akan ditolak ya secara bersamaan ya. I1 menarik sedangkan I2 menolak. Namanya F32. Nah, agar gayanya 0 berarti otomatis syaratnya apa? Agar gaya yang dialami kawat ketiga 0. Nah, syarat mutlaknya itu adalah F32 besarnya harus sama dengan F31. Nah, maka pertanyaannya, di mana posisinya ini gitu.
Nah, posisinya di mana? Nah, kita misalkan aja jaraknya ini adalah dari kawat I2 jaraknya adalah X, maka dari kawat I1 jaraknya tentunya jadi berapa ini? 15 tambah X, begitu ya. Oke, kita selesaikan. F32 apa rumusnya? μ0 I3 I2 dikali panjang kawat dibagi dengan 2pi jaraknya 32. 32 jaraknya adalah X ya. Sama dengan μ0 gayanya μ0 kali 31 sekarang. 31 berarti I3 kali I1 dikali L dibagi dengan 2pi 3 ke 1. Jaraknya berapa? 3 ke 1? 3, 1. Itu adalah 15 plus X. Nah, 2pi-nya dicoret, μ0 coret, I3 juga coret. L-nya juga dicoret. Maka I2 berapa I2? I2-nya adalah I dibagi X, ya gitu ya, sama dengan I1 2I dibagi 15 plus X. Nah, ini dicoret. Lalu 15 plus X sama dengan 2X. Dari sini X akan sama dengan 15 cm. 15 cm di mana? Nah, X-nya itu 15 cm berarti di sebelah kanan I2. 15 cm di sebelah kanan kawat kedua dengan arus ke atas. Dengan arus ke bawah juga sama. Ya, ini kan mau ke atas mau ke bawah, hanya nanti kalau ke atas F32-nya ke kanan, F31 ke kiri. Kalau di ke bawah, F31 yang ke kanan, F32 yang ke kiri. Jadi mau ke atas dan ke bawah sama aja nih. Ya, arahnya. Yang penting itulah posisi di mana dia 0 ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 25. Ya, untuk soal nomor 25, sebuah transformator step down dengan efisiensi 80% memiliki jumlah kumparan primer 1.500 lilitan dan kumparan sekunder 300 lilitan. Jika bagian primer dihubungkan dengan tegangan 1000 volt dan bagian sekunder dihubungkan dengan spesifikasi lampunya 200 volt dan dayanya 40 watt. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan primer. Nah, ini bisa kita dapatkan dari efisiensi. Itu rumusnya kan sebenarnya daya keluar atau daya sekunder dibagi dengan daya primer atau daya masuk dikali dengan 100%. Di mana daya itu sebenarnya rumusnya adalah V dikali I. Jadi kalau kita katakan daya sekunder, berarti V sekunder kali I sekunder. Daya primer sama dengan V primer dikali I primer. Nah, lalu terkaitan dengan jumlah lilitan itu adalah NP per NS itu sebanding nanti NP dan VV sebanding ya. Jadi semakin banyak lilitan maka tegangan akan semakin besar. Nah, coba kita lihat dari perbandingan lilitan dulu. Perbandingan lilitannya adalah berapa? 1.500 dibanding 300. Berarti tegangan primernya 1.000. Maka tegangan sekundernya bisa kita dapatkan dari sini. Ini berapa kali lipat? 3 kali 5. Ya, 3 kali 5. Berarti tegangan sekundernya berapa itu? 200 ya. Tegangan sekunder pasti jadi 200 volt. Nah, kita lihat dia dihubungkan dengan suatu alat listrik sebesar 20 volt. Berarti alat listriknya akan menyala dengan normal. Karena apa? Tegangannya sesuai. Tegangan yang diberikan sesuai. Begitu ya, tegangannya yang diberikan sesuai sehingga nanti nyala normal.
maka akibat dari tegangan yang sesuai itu, daya sekundernya otomatis akan segitu. 40 watt. Nah, ini coba saya perbesar ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita akan dapatkan arus yang mengalir pada kumparan primernya. Caranya bagaimana? Coba kita dapatkan dari sini. Efisiensinya 80%. 80% artinya 0,8. 0,8 sama dengan tegangan sekunder sudah ada. Berapa tegangan sekundernya? Tegangan sekundernya dia tadi langsung aja ke daya sekunder. Daya sekundernya adalah 40 watt ya. Yang ini dari spesifikasi dari alatnya. Dibagi daya primer. Dari daya primer ini kita akan dapatkan arus primer nanti. Vp kali IP. Daya primer ini ya. Tegangan primer dia dikasih berapa tadi tegangan primernya? Tegangan primernya 1000. 1000 dikali I primer. Nah, kalau 100% itu kan 1. Nah, kita akan langsung ketemu ya. Nah, kalau begitu, ini hasilnya adalah 800 IP sama dengan 40. Maka arus primernya sama dengan apa ini? 1/20 ya. Atau 0,05 ampere. Atau kalau dalam miliampere berarti 50 miliampere. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 26, ini tentang apa namanya? Relativitas ya. Ada sebuah persegi dengan luas 100 cm kuadrat ya. Ini sebenarnya. Lalu ada pengamat yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C, maka nanti otomatis luasnya akan berubah. Kelilingnya juga akan berubah. Jadi dari yang diketahui luasnya, coba kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya akan jadi berapa awalnya. Nah, coba kita lihat kalau dia persegi, berarti sama sisi ya. Kalau luasnya 100, berarti ini pasti 10 ya, 10 cm nih, sama 10 cm. Nah, berarti kelilingnya awalnya ini adalah 40 nih, 10, 10, 10, 10 ya. Nah, tetapi ada pengamat yang bergerak pada salah satu sisi. Katakan pengamatnya bergerak pada sisi ini. Dengan kelajuan V sama dengan 0,6 C. Nah, otomatis panjang yang ini bukan lagi nanti 10 cm. Cara mendapatkannya bagaimana? Pakai prinsip relativitas kontraksi panjang. Maka panjangnya sekarang akan menjadi, ini bukan luas ya, panjang. Nah, saya tulis begini aja ya. Itu adalah panjang awal dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, panjangnya akan menjadi, panjang awal kan 10 ya. Akar dari 1 kurang 0,6 C kuadrat. Berarti 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya hilang. Berarti sama dengan 10 dikali akar 0,64. Berarti akar 0,64, 0,8. Berarti jadi 8 cm. Jadi panjangnya sekarang 8 cm. Tapi sisi yang ini tidak berubah. Jadi sisi yang berubah adalah sisi yang bergerak, yang dia lalui gerakannya. Jadi yang berubah itu adalah yang ini. Jadi makin pendek ya. Sedangkan yang ini tetap. Jadi bukan persegi lagi sekarang, tapi jadi persegi panjang. Dengan ukuran baru, ini tetap 10 cm, yang ini jadi 8 cm. Nah, ini 8 cm juga. Nah, ini tetap 10 cm. Maka bisa kita dapatkan secara matematis rumus keliling sama dengan dijumlahkan aja semua ya. Berarti 8 tambah 8, 16. Berarti 36 cm. Nah, itu kalau kelilingnya.
Bisa ya, nangkap ya? Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 27. Iya, ini efek fotolistrik. Kalau nanti ada grafik seperti ini grafik energi kinetik. Lalu di sini pasti ini namanya adalah energi ambang atau W0. Lalu ini F0 ya. Ya. Lalu ini adalah F0. Nanti kalau ada angka di sini, berarti ini nanti adalah energi kinetiknya itu. Nah, tentu di sini adalah F. Nah, seperti itu nanti cara membaca grafiknya. Jadi yang grafik di bawah ini itu adalah fungsi kerja atau energi ambang. Nah, yang di sini, yang bagian atas ini energi kinetiknya. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Logam kalsium disinari frekuensi cahaya dengan frekuensi 0,8 kali 10 pangkat 15 Hz, dan ini konstantanya, maka besar energi kinetiknya. Nah, kita tahu energi kinetik daripada foton itu sama dengan energi fotonnya sendiri kurang energi ambang, atau ini sering ditulis dengan W0. Nah, energinya nggak diketahui, tapi bisa kita dapatkan pakai HF. Ya, E0-nya adalah H kali F0. Nah, gimana kalau kita keluarkan H-nya? Gitu ya, F kurang F0. Dengan mengetahui semua angka-angkanya dari grafik, kita dapatkan F0 ya. Maka bisa kita dapatkan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali F kurang F0. Nah, ini 0,8, ini 0,6, berarti 0,2 dikali 10 pangkat 15. Nah, ini pangkatnya nggak perlu kita perhatikan sebenarnya, karena jawabannya semua di sini berbeda ya. Berarti 6,6 kali 0,2 atau 66 kali 2 juga bisa lah kita. 66 kali 2 itu berarti 132 ya. Maka ini pasti jawabannya 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ya, soal nomor 28. Ini tentang energi ikat. Energi ikat inti. Ini energi ikat inti ini sangat berkaitan dengan defek massa. Di mana energi ikat inti itu sebetulnya adalah defek massa dikali dengan 931 mega elektron volt. Nah, ya, supaya dalam mega elektron volt, kalau delta M-nya kan masih dalam satuan massa atom. Delta M itu adalah defek massa, itu rumusnya adalah massa pembentuk kurang massa inti. Massa pembentuk, yang membentuk inti atom itu apa? Proton dan neutron. Nah, seberapa jumlah protonnya? Z ya, kali massa jumlah massa proton. Jadi jumlah proton kali massa proton tambah jumlah neutron. Neutron itu adalah A kurang Z dikali massa neutron. Inilah massa pembentuk inti. Dikurang massa intinya sendiri, massa intinya. Nah, ini satuannya pasti SMA atau U di situ, unit ya. Lalu kalau mau dalam SMA atau dalam energi, dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Nah, berapakah Z-nya di N713? Z-nya 7 ya, berarti bisa kita masukkan aja langsung. Sini, 7 dikali berapa? Massa protonnya. Massa proton 1,0073 ya, 1,0073 ditambah A kurang Z, 13 kurang 7, 6 ya. 6 dikali 1,0086, habis itu dikurang massa intinya 13,0057, habis itu dikali dengan 931. Nah, di sini tidak boleh kita bulatkan. Nah, ini 1,0073, oh ya, berarti 1 aja. Ini nanti hasilnya jadi 0 kalau begitu. Nah, itu nggak bisa dibulatkan, ya. Maka dikerjakan. Coba hasilnya berapa itu?
Ini hasilnya adalah 7,0511 ditambah ini 6,0516 dikurang 13,0057, nanti habis itu dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Nah, hasil akhirnya berapa ini? Sembilan 90,307 ya, 90,307 mega elektron volt. Jadi inilah energi ikat inti dari N ini. 90,307 ya, ini jawabannya. Nomor 29. Dua muatan Q dan plus 3Q sama-sama plus ya, berada pada titik segitiga sama sisi ini, panjangnya A jaraknya ya. Lalu pertanyaan besar kuat medan listrik yang bekerja pada titik A ini berapa? Nah, medan listrik itu sendiri besaran vektor, di mana medannya ini kalau positif berarti menjauhi ya. Berarti ini medan A, arahnya adalah atau I1 lah katakan ya, ke atas menjauhi muatannya, ini juga menjauhi juga. E2. Ditanya berapakah kuat medan listrik yang bekerja pada titik A? Kuatnya itu berarti resultannya. Nah, kalau ada dua vektor begini, maka cara menyelesaikannya ya diselesaikan pakai vektor. Maka nanti totalnya adalah ini. Inilah E total yang ada di titik A. Rumusnya apa nanti? E total, resultannya sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 kosinus sudut apitnya, cos alfa katakan. Nah, berapakah sudut apit antara kedua vektor ini? Nah, alfa ya. Nah, begini, karena di segitiga sama sisi, maka secara matematis itu alfanya akan sama dengan 60 derajat. Nah, berapa E1, berapa E2? Kita cari masing-masing. E1 adalah K, Q1 to Q, dibagi jaraknya A kuadrat. Sementara E2, besarnya adalah K, 3Q per A kuadrat. Nah, dalam perhitungan untuk memudahkan kita, misalkan aja yang ini E1 ini adalah katakan X, berarti ini adalah 3X. Maka hasilnya akan menjadi akar dari ya X kuadrat tambah 3X kuadrat, berarti jadi 9X kuadrat tambah 2 kali X kali 3X, berarti 6X kuadrat dikali cos 60 itu adalah setengah. Berarti sama dengan akar dari 3 ini ya. Berarti akar dari 13X kuadrat. Nah, X-nya kita kembalikan lagi. Berarti akar dari 13 K Q per A kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ya, jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 30. Ini rangkaian RLC ya. Nah, jadi ketika nanti kamu langsung menghadapi, kalau kamu menghadapi soal rangkaian RLC, langsung aja ini kamu harus cari nilai daripada XL-nya. Induktansi reaktansi induktif ya. Itu rumusnya adalah omega kali L. Omega yang mana? Nah, omega itu dari sini nih. Karena rumusnya ini sebenarnya adalah V sama dengan Vm sin omega T. Jadi dari sini bisa kamu dapat, oh omeganya adalah
50 dan tegangan maksimumnya adalah 50 juga. Nah, omeganya 50-nya adalah 0,2. Berarti dari sini 5 kali 2 berarti 10 ohm reaktansi induktifnya. Bagaimana dengan kapasitornya? Kalau dia lirik arus bolak-balik juga akan menghasilkan reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1 omega C. 1 omeganya tadi 50, C-nya 5 milifarad, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 naikin ke atas, berarti 10 pangkat 3 dibagi 5 kali 5, 25, begitu ya. Berarti 1000 dibagi 250, itu hasilnya 4 ohm. Nah, lalu ditanya, rangkaiannya sifatnya apa? Nah, ini rangkaian sifatnya bisa kita tahu dari nilai XL. Bagaimana XL terhadap XC? XL bagaimana terhadap XC? Kalau sama, namanya adalah resistif. Kalau lebih besar XL, induktif. Nah, kita lihat 10 sama 4, berarti ini. Oke? XL dominan berarti itu induktif, berarti nomor 1 benar. Kuat arus maksimum berapa? 5 ampere katanya. Nah, ditanya arus maksimum berarti nanti V maksimum dibagi dengan impedansi. V maksimumnya itu terlihat di soal 50 dibagi impedansi. Apa itu impedansi? Itu total daripada hambatannya. Akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Atau penjumlahan fasor dari nilai-nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansinya. Oke, R kuadrat 8 ya, 8 kuadrat tambah 10 kurang 4 berarti 6 kuadrat. Nah, maka hasilnya ini jadi 8 6 10 ya. Jadi 10 ohm. Berarti hasilnya adalah 5 ampere. Ini arus maksimumnya. Benar. Lalu tegangan efektif pada kapasitor. Nah, ketika kita mau mencari tegangan efektif, V efektif pada kapasitor berarti itu adalah V maksimum per akar 2. Nah, V maksimum pada kapasitor berarti, nah, pada kapasitor ya, berarti V maksimum pada kapasitor. V maksimum pada kapasitor berarti I maksimum dikali XC dibagi dengan akar 2. I maksimumnya sama, arusnya dimanapun kan sama ya, karena rangkaian seri dia. Maka nanti tetap 5 per akar 2 kali XC-nya tadi 4 ya, 4 ohm. Maka hasilnya 4 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2 kali 5. Berarti 10 akar 2. Berarti insya Allah harusnya ini adalah 10 akar 2 volt. Daya disipasi I kuadrat R. I efektif ya, itulah daya disipasi. I efektifnya sama dengan I maksimum per akar 2, baru dikuadratkan I maksimum per akar 2 ya, dikali dengan R. R-nya ada tadi, I maksimumnya 5 per akar 2, kuadrat dikali dengan hambatannya 8 tadi. Nah, ini kan 25 per 4 25 per 2 ya, dikali 8, berarti 25 kali 4. Berarti 100 watt. Nah, ini benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. B. Soal berikutnya, soal nomor 31. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi, di mana konstanta kisinya adalah 5.000. Jadi ini N ya, konstanta kisi 5.000 garis atau goresan tiap sentimeter. Dan sudut deviasi pada orde kedua, untuk N sama dengan 2, itu 30 derajat. Ya, tetanya panjang gelombang. Nah, jadi alat kisi difraksi itu adalah alat yang dapat
mengukur panjang gelombang secara tidak langsung dengan melalui percobaan. Persamaannya bagaimana? 1/n sin theta sama dengan n kali lambda. Nah, ini adalah konstanta Kisi 5.000. Nah, otomatis nanti dalam satuan senti ya, dikali sin theta itu setengah, n-nya 2, lambda. Panjang gelombangnya berapa? Berarti panjang gelombangnya adalah 4 kali 5, 20 ya, 20.000 cm. Nah, karena di dalam Armstrong, 1 cm itu sama dengan 10⁸ Armstrong, maka tinggal kita ganti aja jadi berapa? Jadi 10⁸ berarti nolnya ada 8, 6, 8 dibagi dengan 20.000. Ini nolnya ada 4. Berarti 10.000 dibagi 2 berarti 5.000 Armstrong. Bisa diikuti ya? Kita lanjut lagi soal nomor 32. Nah, ini ada indikator yang seperti ini. Gambar yang menunjukkan peralatan yang merupakan aplikasi Archimedes. Yang manakah yang merupakan aplikasi Archimedes? Archimedes ini berhubungan erat dengan gaya apung sebenarnya. Nah, yang ini nih, jembatan Pongton. Lalu yang mana lagi? Nah, ini. Jadi kalau yang mengapung-mengapung, nah itu udah jawabannya. Ya, hidrometer ya, gitu ya. Lalu kalau ini, Pascal ini. Pascal. Nah, ya tekanan ke segala hari ini Pascal. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 33. Ya, ini tentang pemanasan global. Apa sih dampak dari pemanasan global itu? Ya, pemanasan global itu dampaknya ya sangat banyak sebenarnya, dampak secara tidak langsungnya. Ya, seperti menurunnya produksi pangan. Lalu iklim juga perubahannya jadi kurang menentu. Ya, itulah dampak dari pemanasan global. Jawabannya 1 dan 2. Nah, alasannya pasti sudah tahu ya. Oke, soal nomor 34. Nah, ini tentang induksi elektromagnetik ya. Kalau seandainya suatu magnet kita dekatkan atau kita ya jauhkan ke dalam suatu kumparan, maka nanti akan memunculkan arus induksi pada kawat kumparan itu. Dengan persamaan atau dengan konsep lens ya. Ketika misalnya, ini kan utara ya. Utara itu berarti nanti keluar ya. Medannya keluar. Ketika didekatkan, ini ke sana ya gitu ya. Ya. Ini apa namanya? Medannya, gambar medannya ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau digambarkan begini ya. Nah, maka nanti medan induksinya ya akan menentang perubahan medannya. Jadi intinya nanti kalau misalnya kita dekatkan utara, maka medannya kan medan akibat magnetnya ini kan ke sana B-nya. B gitu ya, B-nya kan ke sana. B-nya si magnet utama ini kan ke sana B-nya ya. Lalu B aksennya akan melawan. Ya gitu ya. Menentang perubahan medannya. Jadi medannya itu makin besar ke kiri ya. Kalau didorong ke kiri ini, magnetnya ini digeser ke kiri. Ya, buat aturan tangan kanan sebenarnya begini ya. Kalau digeser atau mendekati, maka medannya akan semakin besar. Medannya akan semakin besar, maka perubahan medannya, ya medan akan makin besar ke kiri,
maka nanti medan induksinya adalah menentang perubahan medan utama, ya, menentang perubahan flux utamanya. Sehingga jadi kalau ini bertambah ke kiri, maka nanti delta B-nya akan jadi ke sana, min delta B-nya, gitu ya. Jadi inilah B induksinya. B induksinya menentang perubahan medan utamanya. Nah, kalau begitu, jempol kita akan ke kiri sekarang. Ya, sekarang kita ngomong tentang medan induksi. Jempolnya akan ke kiri, maka nanti arus yang di kawat ini bagaimana lilitannya? Jadi kan seperti ini ya. Maka dari belakang dia naik arusnya, lalu dari depan turun. Maka nanti arusnya akan seperti ini. Ini harus dibuat tangannya ya, aturan tangan kanan ya. Maka di sini arusnya akan seperti ini, maka galvanometer akan menyimpang kemana? Ya mengikuti aliran arus, berarti akan menyimpang ke sana nih. Nah, menyimpang ke kanan. Ketika didekatkan. Nah, kalau dijauhkan akan berbeda lagi jadi ceritanya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kalau dijauhi berarti kebalik ya. Kalau yang tadi didekatkan, ya ke kanan, berarti kalau yang ini adalah ke kiri. Nah, bisa dicoba ya. Kamu coba dengan turun tangan kanan, medan induksinya akan jadi ke kiri ini. Kalau ini medan induksi jadi ke kanan tadi, ini sekarang jadi ke kiri. Maka nanti kalau medan induksinya jadi ke kiri, ya ini medan induksi, maka nanti jempolnya ke kiri, maka arusnya ini masuk dari depan, begini, dari depan, turun dari belakang. Lalu ini akan ke kiri, maka ini akan menyimpang, kira-kira begini. Menyimpang ke kiri ya. Menyimpang ke kiri. Ya, soal yang terakhir, soal nomor 35. Ya, grafik di bawah ini menyatakan hubungan intensitas I terhadap panjang gelombang saat intensitas maksimum atau lambda M dari radiasi benda hitam sempurna. Ya, ini persamaan Wien ya, persamaan Wien menyatakan bahwa hubungan antara panjang gelombang dan suhu itu adalah lambda pada intensitas maksimum dikali T, nilainya adalah tetap. Nah, ini C-nya ini adalah sebesar 2,9 kalau nggak salah ya, kali 10 pangkat min 3. Ya, kira-kira begini. Ini adalah nilainya tetap, meter Kelvin. Nah, jadi dalam hal ini, lambda dan T akan berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Karena nilainya selalu tetap, berarti lambda 1 gitu ya, kali T1 akan sama dengan lambda 2 kali T2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita amati dari grafik. Panjang gelombangnya besar, suhunya lebih pendek, lebih kecil. Panjang gelombangnya kecil, suhunya lebih tinggi. Intensitasnya lebih tinggi. Ya, intensitas dengan suhu itu sebanding ya. Ini kelihatan di sini intensitasnya pada suhu tinggi lebih besar daripada intensitas pada suhu rendah. Maka jawabannya yang paling tepat yang mana? T1 dan T2 mana lebih besar? T1 lebih besar dari grafik ya. Lalu lambda 1 dan lambda 2 malah lambda 1 lebih kecil. Nah, lambda 1 T1, lambda 2 T2. Nah, ini jawabannya adalah 145. Ini 145 harusnya ya, bukan 146, 145 harusnya.